teman-teman, aku Yellow. Senang sekali bisa bertemu lagi di Ibadah Eagle Kids Online Service. Sudah siap beribadah dengan kakak? Ayo sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah Eagle Kids Online. Berkati dan pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai akhir. Dan sekarang kami siap untuk mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau main games. Gamesnya yaitu kita akan menyanyi sambil olahraga wajah. Caranya kita akan menyanyi seperti ini. If you happy and you know it, clap your hands. Perintahnya adalah clap your hands. Selain clap your hands, juga ada gambar yang lainnya. Kita mengikuti ya. Make a smile. Wink your eye, ting. Show your tongue. Dan yang terakhir, show your teeth. Oke, bisa? Kita coba sama-sama ya. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, come and really show it to me. If you happy and you know it, clap your hands. Good job semuanya. Sekarang kita akan coba 3 langsung ya. Bisa? Oke. If you happy and you know it, clap your hands. Make a smile. Wink your eye. If you happy and you know it, clap your hands. Make a smile. Wink your eye. If you happy and you know it, come and really show it to me. If you happy and you know it, clap your hands. Make a smile. Wink your eye. Wah, pintar sekali semuanya. Sekarang kita akan lakukan semuanya ya. Are you ready? If you happy and you know it, clap your hands. Make a smile. Wink your eye. Show your tongue. Show your teeth. If you happy and you know it, clap your hands. Make a smile. Wink your eye. Show your tongue. Show your teeth. If you happy and you know it, come and really show it to me. If you happy and you know it, clap your hands. Make a smile. Wink your eye. Show your tongue. Show your teeth. Oke, good job semuanya. And now, let's praise Jesus. Come on everybody, jump like this, 'cause His promises are true for you and for me. It's not a secret, it's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, Jonah was in a whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the words God's people wrote, it's in the Bible, where now I build a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for you every day. Yes, His promises for you and me are true. Come on, sing. And here we go. Put your hands like this. Yeah. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in
Siap? 1, 2, 3, go! Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti dak menari, sebab kita menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yeah! Kami memujimu Tuhan, kami masuki gerbangmu dengan bersuka cita. Mari sorakan haleluya. Musik memuji Tuhan, come on. Kerahkan satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Mari bersama, kita melompat. Sekali lagi, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Bersama, kita melompat. Kita lompat sama-sama ya. Jump, 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 jump. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wow. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari berikan Tuhan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Hai teman-teman. Loh, Red, mengapa mukamu tambah merah seperti itu? Aku habis marah dan jengkel sama temanku. Dia telah merebut mainanku. Jika ketemu nanti, pasti aku akan... Eits, jangan marah dulu dong, Red. Lebih baik kamu ikuti aku ya. Tarik nafas dan katakan 5, 4, 3, 2, 1, countdown. Oke, good job, Red. Loh, Blue, mengapa mukamu seperti itu? Kalau aku sedih, soalnya tadi aku dimarahin mamaku. Aku minta beli mainan,
tapi nggak dibolehin. Wah, jangan menangis. Jangan menangis, Blue. Jangan menangis. Lebih baik kamu ikuti aku ya. Tarik nafas. 5, 4, 3, 2, 1. Calm down. Adik-adik, kalau mau marah atau sedang sedih, tidak perlu berteriak-teriak. Karena orang lain tidak tahu apa yang kita inginkan. Lebih baik kita tarik nafas dan katakan 5, 4, 3, 2, 1, calm down. Ayo sekali lagi sama-sama katakan 5, 4, 3, 2, 1, calm down. We love you, Holy Spirit. Come and touch our heart and change our mind just to be more like you. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's everybody worship him. Come, Holy Spirit, fall on me now. We need you. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit,
Your presence is here. Come on, everybody, lift up your voice, worship the one and only, the closest ones, Holy Spirit. We love you. Just sing this simple song. Holy Spirit, we love you. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit, we love you. Yes, we do. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, amen. Nothing else matters than to be here, oh Lord. We worship you. Let everybody raise your hands and sing. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We love you so much, Holy Spirit. You are here, you are so close to us, and now we are ready to hear your words. Come and bless through the words of God. In the name of Jesus we pray, amen. Hai adik-adik, lihat Kak Irin bawa apa ini? Ya, ini boneka bayi. Sewaktu kita masih kecil, waktu kita masih bayi, kita ini kalau mau memberitahu papa mama kita, caranya gimana? Ada yang tahu? Kalau misalnya bayi lagi lapar, bagaimana cara dia memberitahu papa mama? Kalau mungkin mau ganti pampers atau haus mau minta minum, bagaimana caranya bayi memberitahu papa sama mamanya? Benar sekali, dengan menangis. Bayi belum bisa bicara. Mereka menangis, bahkan mereka menangis dengan keras sampai mukanya memerah. Itu kalau kita masih bayi. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap anak pasti akan bertumbuh semakin lama semakin besar dan menjadi dewasa. Di mana setiap anak-anak bisa berbicara, mengatakan, dan mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Dan juga setiap anak-anak yang sudah mulai besar bisa untuk menguasai diri. Bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa menguasai diri dan kita menjadi marah-marah? Pasti kita akan menjadi menyesal, sama seperti cerita Musa berikut ini. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Musa berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel di padang gurun dalam jumlah yang sangat besar. Dan pada suatu ketika, Musa ini sampai di padang gurun Sin dan mereka mendirikan kemah di sana. Tetapi adik-adik, sayangnya di tempat itu tidak ada air.
tidak ada air yang bisa diminum. Wah, bagaimana keadaan mereka ya? Ternyata bangsa Israel, mereka mulai mengomel, mereka mulai marah-marah, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka datang kepada Musa dan Harun, mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan mereka mulai mengomel kepada Musa. Mereka mengomel dan marah-marah, adik-adik. Bagaimana ini? Kenapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir dan kami ada di tempat seperti ini? Tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon ara, tidak ada buah delima, dan lagi tidak ada air. Mereka terus mengomel kepada Musa. Musa dan Harun segera pergi. Mereka pergi ke kemah pertemuan tempat bait tabut perjanjian itu berada. Mereka sujud menyembah dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan benar, Tuhan mendengar setiap keluh kesah bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tongkatmu itu, kumpulkan semua bangsa Israel, dan di hadapan mereka, di depan bukit batu itu, berkatalah pada bukit batu itu, supaya mengeluarkan air. Demikian air mengalir, sehingga semua bangsa Israel dapat minum. Setelah Musa mendengarkan firman Tuhan itu, segera Musa mengambil tongkatnya. Musa dan Harun segera pergi melaksanakan perintah Tuhan. Musa dan Harun mengumpulkan semua bangsa Israel di depan bukit batu itu. Dan setelah bangsa Israel itu berkumpul, Musa lalu berkata, hai bangsa Israel, dengarlah, apakah kau ingin kami mengeluarkan air dari bukit batu itu? Setelah Musa berkata seperti itu, apa yang dilakukan Musa? Dia mengambil tongkatnya dan mulai mengangkat tangannya, dan Musa memukulkan tongkat itu pada bukit batu itu sebanyak 2 kali. Dan apa yang terjadi? Benar, air mengalir dari bukit batu itu, adik-adik. Semua rakyat Israel dapat minum beserta juga dengan ternak-ternaknya. Tapi Tuhan tidak berkenan pada apa yang dilakukan oleh Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, karena engkau tidak percaya kepadaku dan engkau tidak menghormati kekudusanku di hadapan bangsa Israel, maka engkau tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Wah, sayang sekali ya adik-adik ya. Karena Musa tidak dapat menahan kemarahannya. Karena Musa tidak dapat menahan kemarahannya karena terus diomeli sama bangsa Israel. Dan jelas-jelas waktu itu Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul bukit batu itu bahkan sebanyak 2 kali. Dia memukul bukit batu itu dengan kerasa marah. Sayang sekali ya adik-adik ya. Karena kemarahan yang tidak dapat ditahannya, Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Walaupun Musa memohon kepada Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, Musa tidak diizinkan. Musa dan Harun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Mereka hanya bisa lihat tanah perjanjian dari atas gunung. Mereka hanya bisa lihat tanah perjanjian yang subur dan indah itu dari atas gunung. Padahal Musa yang memimpin bangsa Israel keluar loh dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Siapa di adik-adik di rumah, siapa di sini yang juga sama seperti Musa? Seringkali kena apa sedikit, kena masalah sedikit, marah-marah. Nanti kalau ditegur sudah marah. Ayo, kita nggak mau ya. Kita mau untuk menguasai diri kita dan menjadi tenang. Jadi kita mau supaya kita nggak marah-marah lagi, supaya lebih menguasai diri kita dan menjadi tenang. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi tenang? Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah tenangkan diri kalian. Ya, tenangkan diri kalian seperti di Alkitab. Ayo kita ambil Alkitab kita sama-sama. Ya, kita buka di 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Sudah?
Ayo kita baca sama-sama ya. Mulai dari kata karena. Sudah? 1, 2, 3. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, jadi yang pertama-tama yang kita bisa lakukan ketika kita merasa mau marah gitu ya, langsung apa? Kuasai dirimu, jadi tenang. Gimana caranya, Kak? Ada caranya. Ya, coba ikuti kakak ya. Ketika kamu mulai marah, merasa marah, ini yang kalian lakukan. Ambil nafas, terus hitung. 5, 4, 3, 2, 1, calm down. Sudah? Kalau masih, ulangi lagi, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1, calm down. Nah, setelah kalian merasa tenang, kalian bisa memikirkan, oh iya ya, buat apa aku marah? Gak perlu kan marah? Ya, misalnya ketika kalian disuruh waktu main nih, seru-serunya main game, mama bilang, ayo Doni, kamu mandi ya? Terus kalian bilang, oh iya bentar lagi ma. 5 menit kemudian mama datang lagi, Doni, ayo mandi. Terus kamu bilang, oh iya bentar lagi. Akhirnya karena sudah ketiga kalinya sampai keempat kalinya bahkan, mama kemudian datang terus bilang, mulai besok kamu tidak boleh main selama 1 minggu. Ya, nah bagaimana sikap kalian kira-kira? Kalau biasanya kalian langsung, mama ini ya gak adil. Nah, boleh nggak bilang seperti itu? Nggak boleh kan? Atau malah kalian marah, terus kalian banting handphonenya, cepat. Nah, kalau kalian sampai melakukan seperti itu, yang rugi siapa? Pertama, kalian sendiri pasti rugi, handphonenya rusak, ya kan? Atau kalian malah nanti kalau papanya datang, bukan dihukum cuma 1 minggu, bukan didisiplin cuma 1 minggu aja, bisa-bisa 1 bulan tidak boleh main game. Yang rugi siapa? Ya kita. Makanya apa? Ketika kita mulai merasa mau marah, ingat 5, 4, 3, 2, 1, calm down. Oke? Ya, kakak percaya kalian bisa melakukannya. Ya, terus yang kedua, jelaskan dengan kata-kata. Kalian bisa utarakan. Ya, jadi kalau kamu mau mengutarakan sesuatu, tidak langsung dengan marah atau tidak dengan banting, karena nggak terima dibanting. Ketika kamu main mobil-mobilan sama adikmu, main gitu kan, nah tiba-tiba adikmu main, mobilmu yang paling bagus dimainin kenceng, nabrak tembok, bak! Terus habis itu kamu ambil, loh mobilnya nggak bisa jalan lagi, bannya rusak. Gimana sikap kalian? Apa langsung, adik kamu itu ya nakal atau apa gimana? Terus kamu lihat mainannya gak bisa dibetulin, kalian coba betulin gak bisa, banting. Ya, gimana? Yang rugi siapa? Kalian. Jelaskan dengan kata-kata. Setelah kalian tadi tenangkan diri, jelaskan, ngomong baik-baik. Adik, jangan, gak boleh mainnya kenceng-kenceng ditabrakin ke tembok. Ini loh, jadi rusak. Lain kali gak boleh ya. Ngomongnya caranya gimana? Dengan kata-kata yang baik. Dengan tidak marah-marah, nggak teriak-teriak. Adik ini, ya kan? Kalau biasanya kita bilang, adik ini loh ma, ini mainanku rusak, hancur. Gitu kan? Mulai hari ini dirubah. Nggak boleh seperti itu. Iya, kalian bisa bilang dengan baik-baik sama adik. Bilang juga baik-baik sama mama, sama papa. Kalau mobilmu nggak bisa jalan, bilang, ma, pa, ini loh mobilku rusak, nggak bisa jalan. Bisa nggak tolong dibantu? Bisa nggak tolong ini diperbaiki? Kalau perlu, kalau sudah rusak, nggak bisa lagi, bisa nggak ma, please dibelikan lagi, ya kan? Kan lebih baik kalau seperti itu. Kalian pasti akan di rumah kalian penuh dengan sukacita kalau kalian bisa apa? Mengendalikan diri kalian supaya kalian tidak mudah marah, tidak melampiaskan kemarahan kalian dengan kata-kata yang tidak baik, dengan teriak-teriak, dengan banting-banting, dengan apalagi nangis sekeras-kerasnya. Ya, mulai hari ini
Kita semua mau belajar. Kakak percaya kalian juga bisa jadi anak-anak yang manis, anak-anak Tuhan yang bisa mengendalikan diri kalian, menjadi tenang dan mengutarakan segala sesuatu dengan kata-kata. Kalian pasti bisa. Dan kakak percaya ketika kita itu melakukannya, berkat Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Tuhan akan jadikan kamu kepala, ya kan? Seperti janji Tuhan, bukan jadi ekor. Tuhan akan berikan kamu itu berkat yang luar biasa. Cita-citamu bahkan Tuhan tuh bisa berikan jauh melebihi apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu melakukan firman-Nya, firman Tuhan. Oke, ayo sekarang kakak undang kamu untuk berdiri. Yuk semuanya berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, kita mau minta selain kita usaha dengan diri kita sendiri, kita juga mau minta pertolongan Tuhan. Kita punya satu sahabat, namanya siapa? Roh Kudus. Dia akan selalu menolong kita. Oke, ayo kita bangkit berdiri semua. Ya, kalian pasti bisa lagu ini kan? My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi, my best friend. Katakan, panggil namanya, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Sekali lagi, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Taruh tanganmu di dada. My best friend. Panggil namanya dengan lembut. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Tutup matamu. Tuhan, Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Apabila kami mulai marah-marah Tuhan, kami merasa mau marah, ingatkan kami Tuhan, supaya kami berhenti dan kami menguasai diri. Kami mau jadi anak yang tenang, tidak suka marah, tidak melampiaskan kemarahan kami Tuhan dengan hal-hal yang gak baik. Tuhan, Roh Kudus tolong kami, ingatkan senantiasa kami Tuhan, supaya kami gak jatuh dalam kemarahan. Ketika kami marah, kami bisa melakukan dosa. Kami nggak mau itu, Roh Kudus. Kami mau Roh Kudus tolong kami. Tolong kami, Roh Kudus. Tolong setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar kami akan melakukan bagian kami. Kami mau kendalikan diri kami. Kami jadi tenang. Tidak mau, Tuhan. Kami tidak mau jadi marah. Karena kami tahu Tuhan suka anak-anak yang manis, anak-anak yang sopan, anak-anak yang berkata-kata dengan baik, anak-anak yang berperilaku yang baik. Tuhan Yesus suka. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ayo sekarang adik-adik semua, kalian angkat tangannya. Kita mau terima berkat. Oke? Sudah? Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia yang akan menolong kalian, menyertai kalian setiap hari, menyertai kamu dimanapun kamu berada.
Dia akan menolong kamu, dia akan selalu mengingatkan kamu tentang firman-Nya. Biar kalian jadi anak-anak yang selalu jadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang penuh sukacita, Tuhan yang penuh damai sejahtera. Biar itu kalian terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak manisnya Tuhan Yesus, anak-anak yang dipakai luar biasa di rumah, di sekolah, dimanapun kalian ada, kalian akan bawa sukacita, kalian akan bawa damai sejahtera di mana-mana. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 5, 4, 3, 2, 1, calm down. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kak Monik. Sudah siap untuk membuat aktivitas hari ini? Ya, ayo kita sama-sama siapkan ya peralatannya. Dan hari ini kita mau membuat apa ya sebelum kita siapin? Nah, hari ini kita akan sama-sama membuat, wow, apa ini? Seperti baju yang dipakai oleh Kak Monik. Iya, emoticon. Banyak emoticon di sini. Kita akan sama-sama membuat aktivitasnya ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan apa ini? Pasti kita butuh kertas ya. Lalu yang kedua, kita juga membutuhkan seperti minggu-minggu lalu, tutup botol air mineral atau pakai penggaris yang ada bulatannya boleh. Koin juga boleh, tapi pastikan bersih ya. Lalu berikutnya kita juga memerlukan spidol atau ballpoint juga boleh, pensil juga boleh. Yang nggak kalah pentingnya supaya lebih ceria warnanya, kita membutuhkan pensil warna, crayon atau spidol juga boleh. Oke, sudah disiapkan semuanya? Sudah diletakkan di meja? Siap? Oke, yang pertama kita siapkan adalah kertasnya. Lalu ambil tutup botol dan spidolnya. Kita pertama akan membuat 5 buah lingkaran untuk membuat emoticon. Nih ya, bisa dilihat. Oke, boleh pakai apa aja, ballpoint boleh, pensil boleh. Buat 5 lingkaran ya. 1, 2. Kak nggak bisa Kak, susah Kak. Oke, tetap tenang. Hari ini kan kita sudah belajar tentang kita nggak boleh marah-marah, dikit-dikit ngambek ya. Kita mau belajar untuk calm down, tenang. Kalau nggak bisa, tanya papa atau mama, minta bantuan. Oke, nih Kak Monik sudah jadi 4 lingkaran. Lingkaran yang terakhir? Yang ke berapa tadi? 5. Sudah ada 5 lingkaran di sini. Lalu kita akan gambar ekspresinya. Ya, kita akan gambar bermacam-macam ekspresi senyum. Mulai dari yang flat sampai yang big smile, senyumnya lebar. Oke, kita mau gambar sama-sama ya. Yang pertama, ya gambar matanya dulu. Lalu buat ya mulutnya. Lalu berikutnya matanya bisa dibalik. Nih ya. 1, 2. Lalu buat mulutnya lagi. Lalu yang ketiga Kak Monik mau buat kedip. Ya. Nih matanya yang 1 bulat. Lalu buat lengkungan. Lalu buat mulut yang lebar. Berikutnya
ekspresi lidahnya dikeluarin. Ya, kita mau gambar. 1, matanya 2, mulutnya, dan jangan lupa lidahnya. Dan yang terakhir, big smile ya. Kita akan gambar di sini 2 mata, lalu mulutnya dibuat yang lebar. Wow, sudah jadi nih ekspresinya. Lalu kita akan warna dulu ya. Sebelum kita nanti tulis-tulis, kita warna dulu. Kak Monik di sini sudah gambar warnanya dengan warna kuning. Mulai dari yang kuning muda sampai kuning yang paling tua. Tapi kalau adik-adik kok nggak punya warnaku cuma 12 warna-warninya, nggak kayak punya Kak Monik banyak, nggak perlu nangis. Tapi adik-adik bisa pakai warna lainnya. Oke? Ya, yuk ambil pensil warnanya, kita mau warna sama-sama ya. Kita warna sampai penuh yang bagus, jangan sampai lewat garisnya. Ini dari yang Kak Monik pakai kuning muda. Lalu ini juga kuning. Di gambar yang kedua ya. Jadi pelan-pelan aja, it's okay. Nggak usah keburu-buru. Di warna yang bagus. Ya seperti ini. Wah. Lalu emoticon yang ketiga. Kak Monik mau beri warna kuning yang lebih terang. Ya. Kita kasih kuning emotikonnya. Seperti bajunya Kak Monik juga nih. Banyak emotikonnya ya. Iya. Yuk. Kita warna. Lalu yang keempat, agak gelap lagi kuningnya. Nih, warna. Pakai warna lain juga boleh, mau warna biru muda, hijau muda, atau orange, warna kesukaan kalian apa boleh. Ya. Lalu di sini Kak Monik akan beri mulutnya supaya kelihatan ya. Kak Monik akan beri warna biru. Blue. Kak Monik beri warna biru. Setelah dikasih warna, mulai diwarna wajahnya ya. Kak Monik pakai yellow orange. Wah, sudah hampir jadi nih. Warna yang bagus ya. Pakai pensil warna boleh, spidol boleh. Nah, sudah selesai warnanya. Lalu seperti biasa, kita akan tuliskan pesan hari ini, big message kita hari ini. Masih ingat arti apa? Iya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita akan tuliskan 5, 4, 3, 2, 1 di atas gambar kita ya. Lalu calm down, kita akan tuliskan calm down yang besar di bawah. Oke, ikutin Kak Monik ya. Kita akan tulis 5, 5 di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Apa tadi? Calm
down. Ya, kita mau tuliskan calm down. Kita C atau C, A atau E, L, M. Lalu apa? Down. D. Iya. D. O. W. Atau W. Dan yang terakhir apa? N. Iya, pinter semuanya. Calm down. Dedek selalu ingat ya, kalau kita lagi kepingin marah, jengkel, ingat berhitung dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Calm down. Sekali lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Calm down. Oke, bye. Teman-teman, kalau kita ingin marah atau ingin berteriak, Dan ketika kita sedih dan ingin menangis, ingat selalu tarik nafas dan katakan 5, 4, 3, 2, 1, calm down. Sekali lagi sama-sama katakan 5, 4, 3, 2, 1, calm down.